Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah kita mulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Judul renungan kita pada hari ini adalah kesuksesan. Oleh karena itu, petang hari ini saya ingin mengajak teman-teman mengingat kisah umat Israel, mengingat beberapa kesuksesan mereka. Bangsa Israel sukses keluar dari tanah Mesir. Mereka berhasil menyeberangi Laut Merah. Mereka dapat meruntuhkan tembok Yeriko dan pada akhirnya masuk ke dalam tanah Kanaan. Mari kita belajar dari beberapa kesuksesan mereka tersebut. Kutipan kita pada petang hari ini diambil dari buku Patriarch and Prophet halaman 509 paragraf 1 yang berkata, rahasia kesuksesan adalah persatuan antara kuasa Tuhan dan usaha manusia. Dari kutipan ini, kita mendapatkan sebuah rumus. Kesuksesan sama dengan kuasa Tuhan ditambah usaha manusia. Mari kita lihat satu persatu. Apa itu kuasa Tuhan? 1 Korintus 1 ayat 24 mengatakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ayat ini jelas mengatakan bahwa Kristus adalah kuasa atau kekuatan dan juga hikmat Tuhan. Jadi kuasa atau kekuatan Tuhan dapat kita temukan di dalam Yesus. Dan Yesus sendiri adalah firman Allah, sebagaimana Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi, kuasa Tuhan ada di dalam firman-Nya. Kuasa Tuhan ada di dalam Yesus. Tuhan menciptakan dunia melalui firman-Nya. Tuhan mengirimkan air bah dan menyelamatkan Nuh melalui firman-Nya. Ia melepaskan umat Israel dari Mesir melalui firman-Nya. Ia menurunkan mana melalui firman-Nya. Laut Merah dibelah melalui firman-Nya. Tembok Yeriko diruntuhkan juga melalui firman-Nya. Kemudian, pertanyaan kedua, apa itu usaha manusia? Usaha manusia adalah penurutan kepada apa yang Tuhan sudah firmankan. Musa menurut Tuhan kembali ke Mesir dan menghadap Firaun adalah usaha manusia. Musa mengulurkan tongkatnya ke Laut Merah adalah usaha manusia. Bangsa Israel keluar pagi-pagi benar untuk memungut mana adalah usaha manusia. Bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko adalah usaha manusia. Jadi, kesuksesan akan didapat ketika manusia menuruti firman Tuhan, mengikuti kehidupan Yesus. Apa yang terjadi ketika manusia berusaha sesuai dengan pikiran dan kemampuannya sendiri? Ketika tidak menurut kepada firman yang Tuhan sampaikan, banyak yang mati karena tidak mau melihat ular tembaga di padang gurun. Ada mana yang busuk karena disimpan dan tidak dihabiskan pada hari itu juga. Bangsa Israel menderita kekalahan dari bangsa Amalek sesaat setelah mereka memberontak kepada Musa dan tidak mau percaya kepada laporan Kaleb dan Yosua, dan memilih percaya kepada 10 pengintai lainnya. Usaha manusia tanpa kuasa atau firman Allah adalah sia-sia. Sebagaimana firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 5 mengatakan,
Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak ada hasil dari sebuah ranting yang terpisah dari pokok anggur. Satu-satunya cara agar ranting tersebut dapat menghasilkan buah adalah ketika ranting tersebut tersambung dengan pokok anggur. Satu-satunya cara kita dapat berhasil dalam setiap aspek kehidupan kita adalah ketika kita tinggal di dalam Tuhan, menyimpan firman-Nya di dalam hati kita, dan menuruti firman-firman-Nya. Apakah teman-teman rindu untuk dapat berhasil dan sukses dalam pekerjaan, sukses dalam pendidikan, dalam pertemanan, dan dalam pelayanan? Turuti firman Tuhan. Saya lebih suka menggunakan kata berdoa dan bekerja atau berusaha. Artinya, kita berdoa terlebih dahulu meminta tuntunan Tuhan akan setiap rencana kita. Kemudian kita kerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan kita bekerja sesuai kehendak dan rencana kita, lalu berdoa meminta Tuhan memberkati setiap hal yang kita lakukan tanpa melihat apakah hal tersebut sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Sebagaimana bangsa Israel hanya akan berjalan ketika tiang awan naik dan bergerak, dan hanya akan berhenti ketika tiang awan diam. Begitu juga kita. Marilah kita kerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Mulai petang hari ini, saya ingin mengundang teman-teman untuk berdoa di pagi hari. Sebelum memulai segala aktivitas apapun, minta tuntunan Tuhan akan apa yang perlu kita lakukan pada hari itu. Kemudian, buka firman-Nya dalam Alkitab. Niscaya Tuhan akan menuntun kita dan memberitahukan kepada kita hal-hal yang perlu kita lakukan. Dan itu akan menuntun kita kepada keberhasilan. Tinggallah di dalam Tuhan, maka kita akan berbuah banyak. Janji Tuhan. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari, dan Tuhan memberkati kita semua.